tiba-tiba datang dengan lebatnya, kemudian petir menyambar-nyambar, halilintar berbunyi dengan menggelegar, dar. Nah saudaraku, di dalam peristiwa yang seperti itu, apa yang kita nantikan untuk segera datang? Apa yang kita nantikan? Ya, kita menantikan matahari itu terbit, hujan reda, kemudian pelangi muncul, dan yang pasti kita bisa piknik lagi. Ya, segala sesuatu yang baik kita rindukan untuk apa? Segera datang. Saudara, ini seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Penderitaan yang dialami mereka membuat mereka merindukan kedatangan Sang Juru Selamat. Ya, itulah yang diharapkan oleh bangsa Israel. Juru Selamat yang mampu membebaskan mereka dari perbudakan bangsa yang lain. Juru Selamat yang mampu memberikan kesejahteraan bagi mereka. Seperti yang dikisahkan oleh pujian yang akan disampaikan oleh sahabat-sahabat kita dari tim angklung Koper Gloria. Sebuah pujian dengan judul "Oh Datanglah Immanuel".
Ibu-ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini bersama dengan para wanita-wanita hebat dimanapun kami berada saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu ini, di mana kami boleh datang kepadamu Tuhan. Perayaan Natal bagi kami bukan hanya sekedar perayaan ya Tuhan, terlebih kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami, karena Engkau rela datang ke dunia untuk menebus setiap kami yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang suci. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Yesaya 9 ayat 6 mencatat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan seorang pribadi yang akan membebaskan, memberi kelepasan, dan akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Dan pribadi yang dimaksud oleh Nabi Yesaya adalah Mesias, Yesus Kristus, Anak Allah. Nubuat ini menjadi jawaban atas harapan umat Tuhan dalam kesesakan. Hadirnya Yesus Kristus, Sang Raja Damai ke dalam dunia. Yesus, Raja Damai. Kau turun ke dunia.
engkau, hei Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itulah bunyi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika tentang kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai. Bukan di istana megah, bukan rumah mewah, bukan di tengah hiruk-pikuk kota besar, tapi di Bethlehem, yang oleh Nabi Mika dikatakan sebagai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Namun sesungguhnya Bethlehem tidak akan lagi dianggap sebagai kota yang tidak penting di daerah itu, karena di Bethlehem akan lahir seorang pemimpin yang akan memimpin umat Tuhan. Ya, Yesus Kristus lahir di kota mungil Bethlehem. Betapa kau senyum.
Bethlehem, di malam yang sunyi dan gelap, hadir terang yang sejati, sebagaimana ditulis di dalam Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 9, di mana dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, malam itu pengharapan dan ketakutan umat Tuhan telah mendapatkan jawaban di dalam kelahiran Kristus. Di malam sunyi bergema. Malam sunyi
Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami satu kali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang menjadi penuntun bagi jalan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk menguasai setiap sudut ruangan ini, terlebih lagi setiap sudut ruangan hati kami. Berkata-katalah saat ini ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, ada ungkapan yang mengatakan bahwa menunggu itu membosankan. Saya yakin setiap kita pernah mengalami hal ini. Hal sederhana misalnya, kita seringkali tidak sabar ketika kita menunggu paket belanja online kita datang. Padahal kita sudah tahu kapan estimasi barang itu datang, tetapi tetap saja kita tidak sabar. Apalagi ketika kita harus menunggu sesuatu yang tidak jelas kepastiannya. Misalnya masalah kesembuhan. Kita paling tidak suka ketika misalnya kita datang ke dokter dan dokter mengatakan, Ibu harus sabar ya, harus menunggu proses penyembuhannya. Ada orang tertentu yang bisa pulih dalam waktu 1 bulan, tetapi ada kasus-kasus tertentu yang pemulihannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi harus sabar. Wah, kita tidak suka mendengar kabar seperti itu, bukan? Kita ingin sesuatu yang cepat. Kita ingin ketika datang ke dokter, kita diberi obat, atau kita disuntik, atau kita diinfus, lalu cespleng, langsung sembuh. Nah, kita hidup di dalam dunia di mana semakin banyak hal instan di sekitar kita. Kalau dulu kita bertukar kabar dengan surat, tetapi sekarang tidak lagi. Kita menggunakan WhatsApp di handphone kita masing-masing. Dulu kita perlu beli kamus yang tebal, dan kita perlu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sebuah informasi. Tetapi sekarang tidak lagi. Kita tidak perlu menunggu selama itu. Kita cukup ketik di Google dan semua informasi yang kita butuhkan akan kita dapatkan. Terlepas dari apakah informasi itu tepat atau tidak tepat. Nah, disadari atau tidak, seringkali kita semakin tidak sabar untuk berproses. Kita semakin tidak terbiasa untuk menunggu. Maunya segera cepat dan sebisa mungkin apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukankah hal ini juga seringkali terjadi di dalam relasi kita dengan Tuhan? Padahal di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jika menanti adalah suatu hal yang berharga di hadapan Allah, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan, perlu kita renungkan bersama. Apa sih sebenarnya maksud menunggu itu? Dan bagaimana seharusnya kita menunggu? Kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Sakaria. Kita akan melihat dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-25, dilanjutkan dengan ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-58, ayat 80, maaf. Ibu-ibu nanti silakan membaca sendiri. Mari kita lihat, siapakah Sakaria ini? Sakaria adalah seorang imam, yang tentunya adalah keturunan Harun.
ia menikah dengan Elisabet yang juga adalah keturunan Harun. Di ayat yang ke-6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sebagai seorang imam, menikahi seorang wanita yang sama-sama berasal dari keturunan Harun merupakan sebuah kehormatan besar. Mengapa demikian? Sebab itu berarti ia akan sanggup mempertahankan kemurnian darah keturunannya. Tetapi disinilah letak masalahnya. Sakaria dan Elisabet belum juga dikaruniai anak, padahal mereka sudah lanjut usia. Dan bagi masyarakat Yahudi, seorang yang tidak memiliki anak adalah sebuah aib. Ia bisa dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan perceraian itu dimungkinkan terjadi di antara pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Sakaria dan Elisabet sudah mendoakan kerinduan hati mereka akan seorang anak ini sekian lamanya. Mereka berdoa dengan tekun. Mereka terus berharap dan menantikan jawaban dari Tuhan. Kemudian terjadilah peristiwa yang luar biasa ini. Hari itu, Sakaria mendapat tugas sebagai imam untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Saya akan bacakan di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita gembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berdiri berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Ketika mendengar ini, maka Sakaria mengatakan, "Oh yes, what a day." Tidak ada lagi penantian, berakhir sudah penantian sekian lama. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang selama ini mereka inginkan. Lalu Sakaria melompat dengan gembira dan ia ingin segera berlari keluar dari bait suci menemui istrinya Elisabet dan menceritakan kabar gembira ini. Apakah demikian kisahnya? Ternyata tidak. Dikatakan bahwa Sakaria justru tidak percaya. Di dalam ayat yang ke-18 ia mengatakan, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Sakaria yang selama ini hidup benar dan melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, meragukan berita yang disampaikan oleh malaikat. Ternyata penantian sekian lama membuatnya meragukan siapa Allah yang selama ini ia kenali dan ia layani. Dan sebagai akibatnya, ia pun harus menuai apa yang ditaburnya. Keraguannya menyebabkan ia bisu. Kita tahu kelanjutan kisahnya. Tidak lama kemudian, apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ini menjadi kenyataan. Elisabet mengandung dan pada waktunya Yohanes dilahirkan. Kita juga tahu
melalui peristiwa kehamilan Elisabet ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah memiliki rencana yang indah bagi hidup Sakaria dan Elisabet, dan Ia menjadikan segalanya indah pada waktunya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sakaria dan Elisabet ini? Yang pertama, kita perlu melihat ke belakang. Yang kedua, kita perlu melihat saat ini. Dan seterusnya, yang ketiga, kita perlu melihat untuk masa yang akan datang. Atau kita melihat yang ke depan. Kita akan lihat satu persatu. Lihat ke belakang. Bersyukur dan kenali siapa Tuhanmu. Sakaria dan Elisabet adalah orang yang hidup benar dan melakukan semua perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka adalah orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ibu-ibu, siapa Tuhan itu jauh lebih penting daripada pemberiannya. Sang pemberi itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada pemberian. Ketika seorang anak mengenal dengan baik siapa ayahnya, maka anak ini akan tetap tinggal di sekolah menunggu ayahnya menjemput. Bisa jadi saat itu ayahnya terlambat menjemput, tapi ia tahu bahwa ayahnya pasti menjemputnya. Mungkin jalanan lebih macet dari biasanya pada saat itu, atau mungkin terjadi sesuatu di perjalanan yang menyebabkan ayahnya terlambat. Ia tidak menjadi marah, ia tidak menjadi kesal, ia tidak menjadi berpikir negatif tentang ayahnya, karena ia tahu persis siapa ayahnya. Dan ia akan menyambut dengan gembira ketika ayahnya datang, walaupun ia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu dijemput tepat waktu. Anak ini tahu bahwa kehadiran ayahnya jauh lebih berharga daripada sekedar datang tepat waktu. Ibu-ibu, walaupun mungkin apa yang kita nantikan itu tidak berakhir happy ending seperti Sakaria dan Elisabet, tetapi pengenalan yang benar akan Tuhan itu akan membuat kita tidak jadi salah paham dengan Tuhan. Yuk, saya ajak ibu-ibu saat ini pulang dari tempat ini. Ketika selesai firman ini, mumpung akhir tahun, mari kita coba buat list. Kita coba buat daftar. Siapa sih Tuhan yang kita kenali? Dan apa sih karyanya sepanjang tahun ini atau beberapa tahun belakangan ini di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah membuat list itu, ketika kita membaca ulang, maka hati kita akan melimpah dengan penuh ucapan syukur. Hati kita akan diingatkan kembali bahwa jika selama ini Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, maka Dia juga yang akan menolong kita menjalani penantian kita saat ini yang mungkin seolah tanpa ujung. Yang pertama, lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang, kita ingat kembali siapa Tuhan, dan kita kenali dan karya-karyanya. Yang kedua, kita lihat saat ini, nantikan dan berdoa. Mungkin kita sedang dalam proses menunggu menurut versi kita masing-masing. Ada yang sedang menunggu untuk dikaruniai seorang anak setelah sekian lama menikah, selama sekian lama menanti. Atau ada di antara kita yang saat ini sedang menunggu kesembuhan. Rasanya bosan sekali, harus bolak-balik ke dokter. Dan semua pengobatan yang dijalani sepertinya tidak memberikan satu jaminan yang pasti akan pemulihan. Atau ada di antara kita yang sedang bergumul saat ini menanti-nantikan sebuah pekerjaan yang lebih mapan. Saya tahu sangatlah tidak mudah pada masa-masa ini untuk mendapatkan pekerjaan.
kita banyak mendengar perusahaan-perusahaan startup misalnya, banyak yang kolaps dan terjadi PHK massal di sana-sini. Atau ada di antara kita yang saat ini sedang menunggu jodoh misalnya. Atau sedang menantikan, kapan ya saya bisa mulai kuliah setelah sekian lama lulus dari SMA. Ibu-ibu bisa menyebutkan penantian-penantian yang lain. Dan kita akan mendapatkan list penantian yang begitu panjang, tiada ujung gitu ya. Rasanya begitu banyak penantian di dalam hidup kita dan seringkali penantian-penantian itu membuat kita merasa desperate, merasa putus asa, rasanya tidak ada harapan, rasanya masa depan suram gitu ya, madesu, masa depan suram gitu ya. Ibu-ibu, tindakan pertama ketika kita menunggu adalah berdoa. Bahkan sebelum kita melakukan satu langkah sekecil apapun untuk menyelesaikan masalah kita. Kembali lagi ibu-ibu kenyataannya. Kita ini hidup di zaman yang serba instan. Kita ini sudah tidak lagi terbiasa untuk menunggu. Kita maunya segala sesuatunya cepat, segera, dan sesuai dengan apa yang saya pesan, yang saya inginkan. Kita cenderung langsung berjalan, mengambil keputusan ini dan itu. Lalu ketika kita sudah berjalan, kita baru menyadari, oh iya, ternyata saya belum bertanya kepada Tuhan. Saya belum berdoa. Mari ibu-ibu, kita bangun kebiasaan. Stop, pray, and go. Ya. Stop, berhenti dulu sebelum kita melakukan apapun. Berhenti dulu sebelum kita memutuskan dan berjalan dengan langkah sekecil apapun. Stop. Datang sama Tuhan dan tanya, apa yang Tuhan mau supaya saya lakukan? Apa yang Tuhan mau supaya saya ambil keputusan? Setelah itu, taati. Kita berjalan. Tentu saja berjalan dengan berdoa. Bukan berarti berdoanya itu hanya di awal, setelah itu kita tidak berdoa lagi. Tetapi kita terus berjalan sambil berdoa. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada teman yang mengatakan kita itu seperti pasien. Doa itu seperti menelpon dokter. Dokter keluarga kita atau dokter yang selama ini merawat kita yang kita percayai. Kita mungkin malam-malam telepon dokter kita dan mengatakan, dokter tolong saya merasakan ulu hati saya nyeri. Apa yang harus saya lakukan? Sebelum saudara memutuskan atau mengkonsumsi obat apapun, sebelum saudara memutuskan untuk melakukan tindakan medis apapun, yang pertama yang harus saudara lakukan adalah menelpon, bertanya kepada dokter saudara. Kenapa demikian? Karena dokter kita adalah orang yang paling tahu tentang kita. Kadang-kadang mungkin jawaban yang kita terima dari dokter itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau bahkan mengecewakan kita. Mungkin kita akan mendengar jawaban be still, tenang, tunggu gitu ya. Wah, kita nggak sabar. Kita mengatakan, gimana aku bisa tenang? Saya harus melakukan sesuatu. Saya nggak bisa disuruh diam saja, please do something. Dokter mungkin akan mengatakan, sekarang ibu rebahan saja. Jangan melakukan apapun. Atau mungkin dokter akan mengatakan, ya sudah, minum obatnya seperti biasa, sesuai dosis. Dan mulailah berolahraga dengan rutin. Nah, ini yang dokter saya katakan kepada saya, yang saya tidak lakukan. Ya. Ada saatnya saya harus diam dan membiarkan dokter melakukan bagiannya untuk saya. Mungkin dokter akan melakukan tes darah, mungkin dokter akan melakukan scan, mungkin akan memberi infus atau melakukan tindakan medis lainnya, misalnya bedah dan sebagainya. Saya perlu bekerja sama dengan dokter supaya semua tindakan yang dilakukan itu bisa dilakukan dengan baik.
Tetapi ada saatnya saya harus mengerjakan apa yang menjadi bagian saya dengan tuntunan dokter, bukan? Saya harus minum obat sesuai dosis. Saya harus berolahraga secara teratur. Dokter saya tidak bisa menggantikan posisi saya untuk minum obat dan untuk berolahraga bagi saya, bukan? Ibu-ibu, ketika kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka kita akan memiliki sikap hati yang benar saat kita menanti. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera pemberian Tuhan memiliki pengertian lebih dari sekedar tidak adanya masalah, lebih dari sekedar ketenangan secara psikologis. Damai sejahtera dari Allah mengandung pengertian sebuah kepenuhan hidup, kenyataan, keyakinan bahwa Tuhan itu cukup bagi saya. Kalaupun penantian saya berakhir tidak seperti yang saya inginkan, Tuhan itu cukup bagi saya. Kalaupun jawaban Tuhan pada akhirnya adalah tidak, maka siapa Dia bagi saya itu tidak berubah. Ia adalah Allah yang baik, Ia adalah Allah yang setia, Ia adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab Dia tidak tergantung pada kondisi yang saya alami. Keberadaan Allah, siapa Tuhan, siapa Allah, itu tidak tergantung dari perasaan saya, tidak tergantung dari situasi di sekitar saya, tidak tergantung dari apapun yang terjadi di dalam hidup saya. Dia adalah Allah yang sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka saat menunggu adalah saat di mana saya mengalami bahwa jaminan Allah adalah Allah yang memegang kendali atas hidup saya. God is in control. Tuhan berdaulat atas hidup saya. Tuhan berdaulat atas masa depan saya. Dan saya bisa menjalani proses menunggu itu bersama-sama dengan Tuhan. Mudahkah? Tidak. Tetapi kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama tadi, lihat ke belakang. Kenali siapa Tuhanmu. Dan ingat kembali karya-karyanya di dalam hidupmu. Yang kedua, lihat saat ini. Menanti dan berdoa. Dan yang ketiga, kita akan lihat yang terakhir. Kita lihat ke depan. Terus berpegang pada pengharapan. Penantian yang begitu panjang ternyata menggoyahkan apa yang selama ini Sakaria kenali tentang Allah. Ia meragukan berita yang ia dengar tentang jawaban doanya selama ini. Kalau kita mau jujur, ibu-ibu, seringkali kita juga tawar hati. Seringkali kita jadi tidak lagi mau berharap. Setelah kita menanti sekian lama tanpa ada jawaban dari Tuhan, bukan? Ketika kita berada dalam masa penantian di dalam hidup kita, ketika kesulitan datang, ketika penderitaan datang, kita berpikir bahwa satu-satunya hal yang membuat kita tenang, satu-satunya hal yang membuat kita lega, satu-satunya hal yang membuat kita merasa damai sejahtera adalah ketika apa yang kita inginkan, ketika apa yang kita butuhkan, itu kita dapatkan. Atau dengan kata lain, ketika situasi buruk berubah menjadi situasi yang baik. Dan kita dibebaskan dari kesulitan. Penantiannya berakhir, tidak lagi menunggu sekian lama. Sudah selesai, badainya sudah berlalu. Ya, seperti judul film zaman dulu, badai pasti berlalu gitu ya. Ketika hasil diagnosis yang kita tunggu-tunggu
menunjukkan bahwa kita menderita suatu penyakit yang serius misalnya. Wah, kita merasa dunia kita runtuh. Kapan kita akan merasa lega? Kapan kita akan merasa tenang? Kapan kita akan merasa damai? Ketika kita sembuh, bukan? Atau ketika kita mendengar bahwa ternyata diagnosisnya salah. Ternyata bukan penyakit itu yang kita derita. Ketika bertahun-tahun lamanya kita tunggu-tunggu, kita mendoakan, kita mengupayakan agar pernikahan anak kita dipulihkan. Lalu suatu saat kita mendengar anak kita datang dan berkata, "Ibu, saya sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahan saya." Wah, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, mungkin kita akan berlinang air mata. Hati kita hancur. Kita merasa gagal sebagai orang tua. Kapan kita akan merasa tenang kembali? Kapan kita akan merasa damai? Ketika anak kita rujuk kembali, bukan? Ketika tidak jadi bercerai. Ketika kemiskinan mencekik. Pekerjaan yang dinanti-nantikan tidak kunjung datang. Kapan kita merasa tenang kembali? Ketika ada cukup uang di tangan kita, bukan? Kalau begitu ibu-ibu, maka jadilah kita manusia yang ditentukan oleh keadaan. Kita merasa sesak, kita merasa tercekik, kita tidak bisa bernafas ketika masalah itu datang, dan ketika kita harus menunggu tanpa adanya kepastian. Dan kita akan bernafas lega kembali ketika dan hanya ketika Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Ketika badainya berlalu. Seringkali kita nggak sabar dan kita ingin segera mengakhiri masa penantian kita. Kita ingin segera lepas. Kita ingin badainya segera berlalu. Kita ingin segera tidak lagi menunggu. Dan kita tidak peduli apa yang sesungguhnya menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Pokoknya tidak lagi menunggu. Pokoknya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Kita lebih mudah percaya bahwa Allah ada dan Allah itu baik hanya ketika Dia memberikan jawaban dan membereskan masalah-masalah kita dengan segera, daripada untuk percaya bahwa Dia ada dan Dia baik. Bahkan ketika Dia membiarkan masalah itu tetap ada dan Dia membiarkan kita terus menunggu demi membawa kita mendekat kepadanya. Ibu-ibu, doa saya pada sore hari ini bagi setiap kita di momen kedatangan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan bersama-sama. Saya berdoa supaya kita boleh menjalani penantian apapun di dalam hidup kita masing-masing dengan benar. Tuhan mengizinkan penantian dengan penantian demi penantian hadir di dalam hidup kita. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita, memampukan kita untuk melihat ke belakang. Mengingat kembali siapa Dia. Mengingat kembali segala karya-karyanya. Sehingga hati kita meluap dengan ucapan syukur. Yang kedua, mari kita minta Roh Kudus menolong kita untuk melihat saat ini dengan benar. Menjalani masa penantian kita dengan benar. Dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan terus melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita minta Roh Kudus untuk terus menaruh pengharapan di hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Firman Tuhan sudah kami dengar. Dan kami sungguh mengucap syukur. Kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki Allah yang kesetiaannya
yang kebaikannya tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Engkau mengizinkan kami pada saat ini untuk menjalani proses penantian kami masing-masing, apapun itu bentuknya, berapapun lamanya, Tuhan, tolong kami, Tuhan, untuk terus mengingat siapa Engkau di dalam hidup kami, untuk terus mengingat setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga dengan pengenalan yang benar, kami bisa menjalani proses penantian kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dengan pertolongan Tuhan. Dan kiranya kami terus dimampukan Tuhan untuk berpegang pada pengharapan yang kekal. Kalaupun pada akhirnya jawaban dari penantian kami adalah tidak, tapi kami meyakini bahwa rencana-Mu adalah rencana yang baik. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Tuhan itu, Allah itu, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yesus datang ke dunia. Yesus Kristus datang ke dunia bukan hanya untuk menggenapi hukum Taurat ataupun nubuatan para nabi. Bukan juga untuk menyiarkan kabar baik kepada orang miskin saja. Bukan juga hanya untuk menyatakan kasih Bapa. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang utama adalah menebus manusia dari hukuman atas dosa dan mengembalikan hubungan antara manusia dengan Bapa damai kembali. Ya, menghadirkan damai yang sempurna antara Allah dan manusia. Damai yang sempurna. Kasih-Nya bagi kita hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang
para nabi digenapi dalam peristiwa kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus Tuhan di Bethlehem. Oh Holy Night. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur kami boleh bersekutu bersama di dalam memperingati hari kelahiran-Mu pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan,
untuk ibu-ibu yang senantiasa setia untuk mengikut Engkau. Kami juga bersyukur atas kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Engkau sudah datang ke dunia menebus setiap manusia yang berdosa, sehingga semuanya boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau sudah rela berkorban buat kami semua. Kini kami boleh bersuka cita bersama-sama karena Engkau sudah hadir di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan ibu-ibu yang pada saat ini sedang mengikuti kebaktian ibadah kami pada sore hari ini melalui ibadah online. Tuhan tolong berkati mereka di dalam keadaan mereka satu persatu. Engkau yang tilik mereka Tuhan, Engkau yang akan sembuhkan jika mereka sakit, Engkau yang akan berikan dia penghiburan jika dia sedang dalam keadaan susah. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu ada dekat dengan mereka, para ibu-ibu yang selalu setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Menjelang di akhir tahun kami juga akan berserah padamu, karena kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan selalu dan tetap setia, tetap menjaga kami, memelihara kami, sehingga di dalam melangkah di tahun yang akan datang kami boleh tetap percaya dan berserah pada Tuhan, karena Tuhan yang selalu menolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada sore hari ini. Kami mau serahkan Tuhan dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua hari ini, esok, tahun akan datang, sampai selama-lamanya. Amin. Di hari yang penuh sukacita ini, kami sampaikan salam damai sejahtera dan sukacita Natal bagi kita semua. Bersama-sama kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus